Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seekor induk burung yang datang pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengadu bahwa setiap kali dia bertelur dan menetas, maka akan ada orang yang mengambil anak-anaknya sehingga ia tidak mempunyai keturunan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim salah satu prajuritnya dari golongan jin untuk menjaga sarang tersebut. Ketika burung itu bertelur lagi dan menetas seperti biasa, ada orang yang mengambil anak-anak burung itu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat anaknya diambil dengan mudah tanpa terjadi apa-apa. Kemudian burung itu pun datang kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil jin yang telah ditugaskan tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa kamu tidak mencegah orang yang mengambil anak burung itu?" Jin tersebut menjawab, "Ketika aku akan mencegah orang tersebut, datang malaikat dan menahanku." Nabi Sulaiman bertanya kepada burung itu, "Apakah kamu tahu di mana orang yang suka mengambil anak-anakmu? Tolong antarkan aku ke sana." Burung itu menjawab, "Ya, aku tahu." Kemudian burung itu mengantarkan Nabi Sulaiman alaihissalam ke rumah orang tersebut. Ketika sampai di rumah orang tersebut dan bertemu dengan Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah kamu yang suka mengambil anak-anak burung?" Orang tersebut menjawab, "Ya, wahai raja, karena itulah pekerjaanku." Lalu Nabi Sulaiman bertanya kembali, "Apa yang kemarin kamu lakukan sebelum berangkat untuk mengambil anak-anak burung?" Orang tersebut menjawab, "Sebelum aku berangkat, aku biasa membawa 2 roti yang akan aku makan nanti. Ketika di tengah jalan aku bertemu dengan seorang pengemis, lalu aku berikan 1 rotiku kepadanya." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Jadi sebab engkau bersedekah, Allah berikan penjagaannya kepadamu." Kisah di atas menggambarkan bahwa perbuatan baik yang berupa sedekah dapat menghindarkan seseorang dari pengaruh buruk, baik itu datangnya dari makhluk ataupun dari ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu qatfa'ul bala." Sedekah dapat menolak musibah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kedua, sedekah juga dapat mengobati penyakit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizakati wada'u marlakum bisadaqah." Jagalah harta kalian dengan zakat dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Al-Khatib. Juga sedekah dapat menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tujakihim biha." Ambillah zakat dari mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, as-sadaqatu tatfi'ul khati'ata kama yutfi'ul mar'un nar." Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diceritakan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seekor induk burung yang datang pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengadu bahwa setiap kali dia bertelur dan menetas, maka akan ada orang yang mengambil anak-anaknya sehingga ia tidak
mempunyai keturunan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim salah satu prajuritnya dari golongan jin untuk menjaga sarang tersebut. Ketika burung itu bertelur lagi dan menetas seperti biasa, ada orang yang mengambil anak-anak burung itu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat anaknya diambil dengan mudah tanpa terjadi apa-apa. Kemudian burung itu pun datang kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil jin yang telah ditugaskan tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa kamu tidak mencegah orang yang mengambil anak burung itu?" Jin tersebut menjawab, "Ketika aku akan mencegah orang tersebut, datang malaikat dan menahanku." Nabi Sulaiman bertanya kepada burung itu, "Apakah kamu tahu di mana orang yang suka mengambil anak-anakmu? Tolong antarkan aku ke sana." Burung itu menjawab, "Ya, aku tahu." Kemudian burung itu mengantarkan Nabi Sulaiman alaihissalam ke rumah orang tersebut. Ketika sampai di rumah orang tersebut dan bertemu dengan Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah kamu yang suka mengambil anak-anak burung?" Orang tersebut menjawab, "Ya, wahai raja, karena itulah pekerjaanku." Lalu Nabi Sulaiman bertanya kembali, "Apa yang kemarin kamu lakukan sebelum berangkat untuk mengambil anak-anak burung?" Orang tersebut menjawab, "Sebelum aku berangkat, aku biasa membawa 2 roti yang akan aku makan nanti. Ketika di tengah jalan aku bertemu dengan seorang pengemis, lalu aku berikan 1 rotiku kepadanya." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Jadi sebab engkau bersedekah, Allah berikan penjagaannya kepadamu." Kisah di atas menggambarkan bahwa perbuatan baik yang berupa sedekah dapat menghindarkan seseorang dari pengaruh buruk, baik itu datangnya dari makhluk ataupun dari ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu qatfa'ul bala." Sedekah dapat menolak musibah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kedua, sedekah juga dapat mengobati penyakit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizakati wada'u marlakum bisadaqah." Jagalah harta kalian dengan zakat dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Al-Khatib. Juga sedekah dapat menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Ambillah zakat dari mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "As-sadaqatu tatfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi.